Baik, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya, Pranania, yang akan menemani teman-teman semua dan akan memandu acara podcast bersama Naluri Manca saat ini. Dan hari ini saya ditemani oleh dua kakak dari Naluri Manca, yaitu ada Kak Kesa dan juga ada Kak Adis yang akan menemani saya mengulas tentang Jayabaya kemarin dan juga seni-seni. Dari narasumber kita, yaitu narasumber yang milenial, pelaku seni yang milenial, yaitu Bliderati. Ya. Oke, sebelum kita masuk materi bersama Bliderati, mungkin teman-teman dari Naluri Manca bisa perkenalkan dulu sosok dari Bliderati ini. Bahasanya sosok ya, sosok kayak ada sosok. Ini siapa dulu nih? Ya, saya duluan ya. Ya, yang kecil dulu. Oke, baik. Mengenal Bliderati ini dari saya sendiri itu bisa dikatakan dari kecil. Jadi dari dia masuk sanggar di Waringin itu sekitar umur 5 tahunan, itu saya sudah masuk di sana. Dan Bliderati ini sebagai kakak kita di sanggar tersebut. Jadi beliau ini sebenarnya idola sekali di sanggar itu, gitu. Ya karena mungkin gantengannya atau gimana itu ya. Jadi setelah berjalannya waktu, setelah tumbuh dewasa, saya mengenal Bliderati ini. Dia yang bersekolah di Jogja. Dia bersekolah di Jogja, mengenal seni-tari yang ada di sana. Jadi mulai dari sana saya lebih mengagumi beliau sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang guru dan motivator saya, begitu. Sampai sekarang ini ya kita akrab lah untuk bersharing-sharing tentang tari, tentang koreografi ataupun kesenian yang lainnya, gitu. Kalau dari saya sendiri sih, awalnya melihat Bliderati saya ngefans. Awalnya nih ngefans karena dikenal dengan tarinya yang sangat, khususnya baris nih, tari baris dan posternya di badan-badan di Nah, awalnya ngefans karena Bliderati sekolah atau kuliah di Jogja, pengen rasanya bisa ketemu sama Bliderati nih. Akhirnya sudah tamat di perkuliahan di Jogja, ketemulah di kampus. Nah, di kampus itu saya mencoba untuk akhirnya dipertemukan dengan Bliderati dan menjadi akrab sampai sekarang. Dan Bliderati ini sendiri sangat memberikan saya pribadi motivasi dalam berkarya, berkoreografi, dan banyak memberikan ilmu-ilmu yang ada yang beliau Bliderati dapat di Jogja. Seperti itu sih. Berarti Bliderati ini adalah sosok kakak yang kalian tuh memang fans dari dulu. Fans. Karena sekarang sudah bisa hadir bersama kita di sini. Oke, jadi Bliderati. Jadi sekarang saya mau bertanya nih. Waktu Nikah Naluri Manca itu buat acara Jayabaya, dan Bliderati juga ada di dalam proses mereka, bukan hanya Bliderati menonton akhirnya, tapi Bliderati turut di dalam proses dari pembentukan sampai akhirnya Jayabaya itu terlaksana gitu. Bagaimana tanggapan Bliderati tentang acara Jayabaya itu, dan mungkin ada kritik atau apa masukan-masukan dari Bliderati untuk Naluri Manca? Terima kasih. Ini lebih-lebih ini semuanya. Untuk Jayabaya kemarin, satu ide dan tema Jayabayanya itu sangat keren. Kalian bisa membuat bahwa ini Jayabaya terpurukan segala macam masuk ke dalam struktur pertunjukan kalian, itu keren. Itu benar-benar satu frame dia semuanya gitu. Yang kedua, untuk acara sendiri itu luar biasa. Kenapa saya bilang itu? Kebanyakan kita di Bali, sepenglihatan saya, itu biasanya kita melakukan pertunjukan itu hanya memikirkan satu karya. Misalnya kalau saya hanya pentas di sana, ya udah saya mikirin punya saya saja gitu. Saya nggak mikirin yang lain gitu. Nah, kalian sudah mikirin dari proses awal penonton itu masuk bagaimana
sampai dia di dalam seperti apa, nonton pertunjukannya seperti apa, sampai dia pulang bagaimana. Itu udah kalian pikirkan, itu satu kemajuan yang luar biasa untuk pertunjukan di Bali. Jadi semoga ini bisa menjadi apresiasi yang bagus bagi orang-orang luar yang melihat ataupun yang mendengar, agar semua bisa ikut membuat pertunjukan seperti ini. Harapan saya seperti itu. Untuk karya sendiri, karya kalian matang, persiapannya kalian matang, proses kalian panjang, itu luar biasa. Yang penting loyalitas kalian ada. Sekarang penari, bagaimana loyalitas penari tetap, karena kita tahu penari di Bali kan dalam rangka itu prosesnya. Ya, dalam rangka menyambut. Kapan kita nari, kapan dipakai? Dalam rangka. Nah, semoga ini bisa berubah dengan adanya kalian, terutama di Kota Denpasar. Karena memang Kota Denpasar jadi barometer kalian kan dalam Naluri Manca untuk berkesenian. Terus untuk saran, mungkin ini sebenarnya masukan ya. Pertunjukannya sebenarnya semuanya sudah kalian pikirkan dengan baik, cuman eksekusinya ada beberapa yang bagi tiang itu masih bisa untuk diperbaiki. Mungkin waktu yang satu timpangnya ini grafik pertunjukan ya. Yang mana yang bagi tiang yang saya lihat untuk grafik pertunjukan ending kurang angkat dia jadinya saat kalian pentas terakhir itu. Karena dari sebelumnya grafiknya agak turun dikit gitu. Sebelum kalian tuh turun dikit, mau naiknya agak susah aja. Waktu cara kene saat kita mau naik tangga, diajak. Kalau emang kita mau nggak capek, kan harus dia buat naik nih capek terus naik ini kan. Kalau capek kita naik terus, memang harus kita turunin dulu. Cuman dinurunin ini kita untuk memulihkan tenaga, tapi naiknya harus benar-benar habis-habisan untuk naik. Nah ini naiknya itu yang bagi tiang kurang lagi dikit gitu. Jadinya kurang meledak dulu jadinya auranya gitu. Tapi ya itu persepsi pribadi sih ya, setiap orang pastinya masing-masing. Tapi panahnya gitu. Terus sama penonton masuk itu kalau bisa sudah sempat saya bicarakan, semua di luar dulu tanpa ada penonton di dalam. Ya memang tempat itu steril gitu, kosong. Kita semua di luar. Jadi mumpung ada stand, ada food ada segala macam, Pak duduk banyak. Biarkan mereka di luar, nanti walaupun udah registrasi, saat buatkan satu kode, misalnya gong 2 kali, gong penonton boleh masuk. Jadi penonton masuk, kalian langsung tembak dengan soundscape, suara aturan-aturan di dalam panggung pertunjukan, segala macam, sambil mereka duduk, ya itu paling nggak habisin waktu sekitar 5-10 menit. Biar mereka nunggu di dalam tuh, mungkin nomor atau segala macam, ya malahan nggak rapi loh. Mereka masuk dalam, duduk, jedek, nunggu 5 menit sambil ngobrol, langsung masuk MC, mulai ya, kayaknya lebih ini pertunjukannya. Sama kayak kita nonton bioskop loh. Ya. Kan nunggunya di luar ya. Paham. Kayak lebih gimana gitu kita lihatnya secara akustik. Terus pulangnya udah segala macamnya, tinggal itu aja sih kalau untuk pertunjukannya. Mungkin itu aja. Oke, jadi saya ingin bertanya nih juga, jadi menurut Lide, bagaimana sudut pandang Lide itu melihat Bali dari studi Jogja, dan apa yang bisa kita buat dalam pengembangan untuk berkreativitas ke depannya gitu. Dari tanggapan Lide ini bagaimana dari melihat Bali dari studi Jogja? Ini sebelumnya bukan berarti Wi menggurui gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita juga masih belajar. Wi belum tentu bisa buat karya kalian gitu, belum tentu bisa melebihi kalian gitu. Menyamainya belum tentu melebihin. Nah untuk bagaimana melihat Bali dari Jogja untuk ini, sebenarnya obrolan tadi, kita di Bali itu kurangnya karena loyalitas. Kita masih pentas dalam rangka.
belum kayak belum dari keinginan sendiri Iya. gitu ya. Belum murni kita untuk di sana aja gitu. Dan dengan orang ini buat satu persepsi untuk semua, karena tangannya belum gini semua. Nah, harapan saya juga anak-anak kayak mungkin kalian berlima udah, tapi penari-penari bawah yang lainnya itu biar ikut juga sama kalian gitu, biar kalian ini jadi satu kesatuan untuk pertanian pasar. Nah kalau itu udah, saya yakin itu akan jadi yang terbaik untuk di pertanian pasar. Nah kalau di Jogja, penarinya yang saya lihat itu lebih banyak loyalitasnya terhadap satu company gitu. Walaupun dia ikut A, ikut B, ikut C, tapi loyalitas dia setiap ada ikut sama si A, ya harus dengan gaya dia gitu. Ya tidak memungkiri juga ya, karena mungkin budaya, adat kita beda sama di sana. Mereka di sana, saya waktu kuliah lah di sana, sehari bisa latihan sampai jam 3 pagi, itu bisa 4 kali latihan dengan waktu jarak on time segala macam. Ya memang karena kegiatannya cuma belajar di kos, makan, latihan gitu. Kita di sini belum lagi ketemu adat segala macam. Itu yang membuat ya tidak menyalahi ya. Cuman seandainya itu bisa, terutama inilah, terutama jangan menari dalam rangka, proses dalam rangka, saya yakin semuanya akan lebih baik untuk Bali. Nah untuk kalian sendiri ke depannya, nikmati aja yang ini dulu. Nggak usah untuk cepat ingin berganti, nggak usah cepat untuk ingin melebihi, nikmati dulu. Intinya jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas, jangan cepat berubah. Oh iya, oke. Kalau ini nikmati ini dulu dengan gaya kalian seperti ini, karena setiap orang anak kecil yang berjalan, anak kecil yang dari proses dia merangkak, berjalan, berlari, itu kan yang nikmati. Dinikmati loh, nggak mungkin kita orang masih berjalan kita minta untuk dia berlari kan nggak mungkin. Oh dari apa namanya ya, studi BD di Jogja, apakah ada pemahaman baru yang didapat? Oh banyak deh, Sangat banyak dan berubah mindsetnya itu. Cuman ini ada kesalahan dari diri sendiri, karena jadinya saat ini sudah di sana mau pulang tuh membandingkan jadinya. Gitu ya. Kenapa Jogja seperti ini? Kenapa Bali kok seperti ini? Kok nggak seperti ini aja Jogja Bali? Kok Jogja gini gitu? Banyak. Contoh lah bilang, kita di sini buat karya ada yang musik dulu. Nah, di sana ada yang tari gerak dulu. Ntar musik menyesuaikan. Gitu. Kayak gitu-gitu loh. Cuman kalau seandainya Wi tidak melihat diri kembali, kemungkinan dia akan salah dalam berjalan gitu. Karena apa? Kita tidak bisa membawa Jogja itu sepenuhnya ada di Bali ya. Karena kita menyesuaikan dengan itu dan desa Kalapatra ya. Ya, kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kita di sini. Cuman ada beberapa yang memang begitu baik dan bisa disortir buat seluruh. Sama nggak ada waktu itu proses PA tugas akhir ini kan di sini. S2 nih. S2. Di sana kan kalau kita proses di sana dengan pernah di sana, kita latihan jam 4 minta sampai jam 7 ya. Udah jam 4 datang jam 7 selesai. Jam 7 itu udah bawa motor pulang gitu. Iya, dia di telat-telatnya sedikit lah, dan ada ini kalau di sini kan waktu awal-awal latihan kan jam 4, jam 6, jam itu banyak gede. Jam siap pulang tadi ya. Jam siap belasan tadi nih. Tapi itu tetap ini loh. Jam setengah 6 ada datang jam 6, jam setengah 7 itu udah selesai. Jadi kusut gitu. Anak kusut akan sampai jam 7 dan di sana kan disiplin itulah akhirnya mereka maulah mulai dari awal. Oh itu bentuk salah satu metode WD dalam menerapkan. Cuman memang kita harus buang waktu, maksudnya buang waktu lah artinya ya target kita capai dalam satu hari proses itu harus dibuang gitu. Karena keadaan. Jadi itu kesadaran kita kembali ya jadinya. Tapi penari pasti sadar. Ya. Karena penari jangan penari apa-apa udah profesional. Kalau dia nggak hafal pasti dia lebih awal untuk datang untuk menghafal. Mengejar ya.
memang dia udah belum hafal, pasti dia agak malesan gitu ya, manusiawi lah. Menyadarkan kedisiplinan dengan rasa malu yang dimiliki. Iya, walaupun kita tidak memberitahu kan gitu, mereka akan sadar secara sendiri. Kan kita udah ya. Mantap sekali budaya. Luar biasa sekali. Jadi begitu yang dilihat dari Jogja dan Bali. Ya. Kembali lagi kepada Jayabaya tadi, Widi. Kan di Jayabaya itu Naluri Manca mengangkat tentang baris. Mungkin bisa di-share sedikit pemahaman Bide tentang tari baris itu sendiri. Oh iya, kebetulan juga saya melihat Widi ini sosok penari baris yang hebat pada Sangat zamannya. fenomenal. Sangat fenomenal. Jadi bisakah diberikan pemahaman sedikit tentang baris? Apakah penting baris itu dalam tatanan tari tradisi kita tadi atau gimana? Baris itu fondasi, fondasi dasar bangunan punya fondasi dasar rumah kan itu fondasi dasar apa ya, ajeknya bangunan tuh Kuatnya bangunan itu dari sana. Kalau baris itu kuatnya tari itu dari Baris dari dasar. kita sekolah dasar harusnya dikuatin sekolah dasar. Dan itu pun sekolah dasar 6 tahun. Ya, Panjang. lebih dari yang sekolah SMP atau SMA. Ah, Kalau misalnya kan ya itu dasar. Ya dasar itulah yang penting gitu. Kalian maka gue bilang kenapa Jayabaya ini cocok untuk kalian dan mengambil ikonnya baris, karena inilah fondasi dasar kalian untuk melanjutkan ke depan yang buat apapun yang lainnya gitu. Maka pas aja gitu. Oh baris digunakan mungkin. Baris menggunakan lewat pas. Ya terus ya segala macam lah udah tanpa mungkin saya nggak tahu pemikiran kalian seperti apa yang saya lihat itu, jadi pas aja inilah fondasi dasarnya Naluri Manca dengan baris, karena baris memang fondasi Fondasi dalam segala hal ya. segala hal. Apa ada pengaruh ketika Widi dulu menarikan baris dan studi ke Jogja? Apakah ada pengaruh dengan mempelajari tari di sana? Kalau pengaruhnya enggak sebenarnya, cuma mental yang pengaruh. Mental dalam artian Merasa bahwa karena kita jarang menari Bali, merasa agak kesan soleh lah. Kebiasaan Ya, tadinya ya. biasanya sih belum. Padahal kalau orang-orang lihat, ya biar tetap bicara bidang gitu. Hanya saja memang butuh waktu untuk kita menyelesaikan kembali untuk mental, karena mental pasti pengaruh soalnya. berarti kita harus benar-benar siap mental ketika kita harus studi di luar itu gitu ya. Nah, Bide, gimana nih tanggapannya Bide tentang baris yang dulunya bisa dikatakan sakral dan sekarang lebih banyak ke profan. Nah, dari tanggapan Bide melihat dari perkembangan itu, baris ini bagaimana gitu? Apakah baris ini akan memiliki pergeseran yang signifikan dalam bentuk budaya kita atau bagaimana? Kayaknya Enggak ya? akan tetap berada pada posisinya masing-masing. Karena kalau dibilang baris itu adalah tari ritual, ya. Kalau opini dia, ya saya nggak berani bilang fakta karena saya nggak begitu mengikuti opini dia bahwa memang tari baris itu adalah tari ritual, tari renjangan gitu. Yang akhirnya dijadikan tari dasar untuk seorang cowok belajar atau cewek yang untuk tari gagahan, tari keras. Akhirnya mah boleh untuk profan gitu. Karena semua tari, karena kita pariwisata loh. Dari ini semua jadi profan ya. Semua sangnya ada profan, Tapi pada tempatnya pada tempatnya. Dan kita pun sebagai seniman harus menempatkanlah pada tempatnya. Barong orang sakral, sakral di tempat dia pentas. Iya betul. Kalau emang dia untuk barong-barong pagi hari ya untuk profan ya. Tapi kalau dia untuk di pura ya susunan ya sakral. Ada tempat-tempat tertentu. Yang penting bisa menempatkan aja. Tadi kan benar berbicara tentang selain dia dan penari yang sangat parah, dia juga ini bidang beberapa TV sebagai beberapa peranan. Ada tips-tips penting yang mendasar dalam karya. Bagaimana Ya, karena yang kita
anda olah, sesuai dengan karya yang anda olah gitu. Mungkin bisa diberikan ke teman-teman yang lain tentang juga tips-tips dalam program ya. Teruslah berkarya. Teruslah berkarya. Bisa salah baca. Itu nggak bisa belajar melalui buku, nggak bisa belajar melalui apa ya? Itu tuh yang manusiawi ada yang sana yang misalnya kekurangan ini pengalaman manusia. Makanya terus ada yang bertanya. Cuman kalau dibilang ini tidak sih sebenarnya karena itu pengalaman dan mana sana tidak sama buat karya tunggal gitu kan dan lebih susah ya kalau lebih susah lagi gimana itu mengenai mesin mengenai sisi awal dan yang itu nggak bisa ditebak nggak ada adilnya kan coba ya oh jadi nggak lama lupa Kalau di sini. yang penting berani coba Intinya dia terus berkarya sosialnya kan cepat kan cepat rasa gerakan itu udah cukup kok kalau malu ya kalau nggak saya dulu nonton gaya yang banyak fotografi ada yang suka dari atas langsung diselesaikan baru copot-copot lagi ada yang malah dikit-dikit tapi di belakang terus terus banyak pilihan harus sebenarnya kalau dibilang pintar benar karena ya ada sisi karena dulunya amat sempat pembeli juga sering diarahkan dan maju arahkan sama kolosal gitu dari kolosal itu aja sih. Dari pengalaman ini pengalaman barat pernah nggak ada mengalami rasa saya selatan di mana pernah nggak ada mengalami hal seperti itu saat pengembangan ke penari? Kalau dulu pernah karena dulu saya merasa bahwa penari itu yang tiap pengalaman terus tapi kalau sekarang bisa kita bawa orang ke dulu kasih penari rada dah orang dulu tata bagus stabil gitu bisa jadi gerak ini atau bawa cocok itu cuma itu kita sejak zaman ini anak-anak si ada saya itu masih bisa tapi kalau anak-anak saya sekarang jangan kalau kita harus kasih mereka agak pilihan sih sebenarnya. Cuman itu sekarang menjadi tipe suka pakai mana kita tahu suka penari jadi kita tak sama orangnya apa ada yang mengajar kita pilihan itu berbeda dari analisis. Ya, analisis. Kalau memanfaatkan posisi analisis ada analisa kan sekarang ada beberapa konteks dalam karya. Ada mesti semuanya diidealiskan dan di mana kita memanfaatkan idealisme dan eksperimentasi itu gimana sebenarnya dua-dua itu sama-sama penting. Kita harus idealiskan aja diri. Kalau kita mau lihat gaya, kita kan idealis. Tapi kita nggak boleh beridealis. Nggak kalah. Karena benar-benar tidak ada sesi tatanya mana ada dengan kalah itu kata berarti nggak pakai ya, tapi apa ya terlalu tinggi ininya ya. Kita nggak bisa mengendalikan jadi kita kan mengajar itu kan nggak bisa. Nah kalau bisa dua-duanya kita harus ada analisis, kita harus cek dua-duanya.
idealis mana kita berkarya kami bisnisnya idealis. Tapi kalau konteksnya memang kami pertunjukan dalam artian misalnya mengisi kalau menari, mengisi acara-acara bagi itu. Kalau pesanan kita harus fleksibel. Kembali ke desa Palembangnya, gitu ya. Tapi ada perbedaannya nggak antara idealis dan identitas ini. Nah, kan kita berbicara tentang karya nih. Idealis kita adalah identitas kita. Apakah seperti itu? Enggak sih. Kita idealis untuk mencari identitas kita. Identitas itu muncul karena kita idealis. Cuman tidak sama-sama satu loh. Idealis adalah untuk identitas enggak. Karena identitas itu bukan berarti karya itu dari A sampai Z itu tidak kita. Hanya dari satu til aja kita tahu itu identitas kita kok sebenarnya. Berarti idealis itu bisa disamakan dengan karakter ya? Ya. Ke karakter jatuhnya idealis dia. Cara memilih orang karakter idealis. Kayak ke arah karakter ya. Iya. Dia nak ke arah identitas secara murni kita harus dari mana identitas terbentuk. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk Dede, bagaimana tanggapan Dede tentang pakem-pakem dan perkembangan? Bagaimana tanggapan Dede? Apakah itu ada yang melenceng atau bagaimana? Mungkin bisa Dede beritahu kepada kami. Kalau perkembangan dari Bali yang saya lihat masih kok berada pada alurnya. Semakin bisa kita semua untuk menempatkan diri yang mana memang harus kita buatkan makam, yang mana harus kita buatkan harus kita kembangkan. Karena kalau sampai Bali itu karena budaya adat di Bali itu kuat nih. Kalau dulu itu karena di Jogja kalau berubah tuh kayak misalnya kontemporer dipentaskan pada saat upacara adat. Kontemporer pentas. Di Bali sih ada kan? Ya. Masih kan berarti Masih dalam pakemnya. Nah, berbicara tentang kontemporer nih, Dede dapat new kontemporer. Dari tanggapan Dede di Bali ini kan lagi maraknya karya kontemporer yang bersifat atau nggak berdasar dari tradisi. Nah, dari tanggapan Dede, kalau kita membawa dari tradisi ini ke kontemporer itu bagaimana menurut Dede itu? Kalau itulah basicnya kita. Kalau kita ngangkat balet itu kan basicnya luar. Ya mereka harus bawa itu untuk jadiin kontemporernya dia. Kita harus bawa Bali untuk jadiin kontemporernya kita. Kita nggak mungkin bawa budaya balet untuk jadi kontemporer kita. Akan susah kita melihat. Nah sekarang yang penting struktur. Kalau gayanya karena kontemporer dalam hal tari itu masih belum masih rancu. Jadi yang asalkan triangle sing mandu itu tetap bisa dikatakan kontemporer. Sing ada fokusol pengawak ngecen. Itu bisa dikatakan kontemporer. Perkaramu bagaimana apa nih mau itu tidak masalah. Tapi itu tidak dan gamelannya sing menjalan gamelan badi jam gitu. Nah, kalau karya-karya kalian kemarin itu kreasi baru. Kreasi baru. Karena perkembangan dari baris. Nah, tadi Dede sempat menyebutkan bebarisan. Apa ada bedanya bebarisan dengan baris itu, Dede? Kalau tidak tahu secara gamblang terhadap kata itu. Cuman kalau pemahamannya pribadi nih. Karena untuk ungkap awalan dan akhiran itu sebenarnya cara yang orang pengalung orang buat yang kelompok dengan gaya satu brasto segala macam yang jalan sekarang ya tuh pemahaman secara lengkap ini belum sampai sana pemahaman ini karena memang baca untuk masalah baris tuh kurang. Lebih suka ke kontemporer yang kita baca ini ke arah seperti itu tuh agak kurang. Jadi nggak, cuman dari selentingan orang-orang aja bilang bahwa
berbarisan gitu. Kalau orang berbarisan berarti dia kelompok besar. Itu aja sih. Bagaimana sih perkembangan kontemporer di Bali saat ini menurut Dede? Apakah kita sudah mulai menemukan sebuah identitas kontemporer Bali kita sendiri, atau masih membawa tubuh teman-teman dari luar untuk memaksakan masuk ke sini? Sebenarnya kalau bilang masalah itu rumit. Gue pun suka kontemporer, tapi bukan tipe orang kontemporer murni, karena masih berada di tengah-tengah yang tinggal Bali itu. Ya kontemporer oriental karya ya, tapi tidak penuh secara penuh gitu. Karena apa? Ya karena lingkungan kita di sini itu nggak, ruangnya lebih sedikit ke arah sana. Seandainya ruang kontemporer itu banyak, mungkin kita akan cepat melihat bagaimana perkembangan kontemporer dari seniman-seniman muda kita di sini gitu. Beda di luar karena ruangnya banyak gitu, di Jawa gitu ruangnya banyak. Tapi ya mereka tetap aja sebenarnya sama kayak kita, berada di tengah-tengah. Hanya saja karena job yang mereka dalam hal tradisi itu kan tidak sebanyak kita. Di Puro Ngigel, di Hotel itu makanya susah ini mengatakan bahwa bagaimana sih melihat tubuh mereka. Karena itu kan harus maksudnya gaya ya, style kita harus terus kan baru kita bisa bilang bagaimana. Luar biasa sekali pembahasan dari tradisi, perkembangan, dan juga tadi masuk ke dalam kontemporer yang sudah diulas penuh oleh Dede Radi. Nah, terakhir Dede yang mengatakan tentang mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman dari Naluri Manca dan juga teman-teman di rumah tentang seni itu sendiri. Sebagai pelaku seni, mungkin bisa Dede berikan kesan dan pesan untuk mereka. Untuk pelaku seni, teruslah berkarya, teruslah menari, atau apapun yang kalian lakukan, teruslah. Karena budaya kita di Bali ini seni yang utama. Pariwisata bisa maju karena seni. Ya, kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang ya karena seni. Ya, saya lebih yakin ke sana sih sebenarnya, karena seni itu menjadi barometer dalam hal apapun dari dulu ya. Nah, untuk Naluri Manca janganlah anak-anak ayam. Siap. Kami akan buktikan. Kalian harus terus maju. Oke, sekarang berlima dengan penari-penari kalian itu semoga masih tetap bisa sama kalian. Lagi dengan kalau bisa ajak mereka semua biar satu lu Kota Denpasar, senimannya biar satu ini, jadi apa ya satu komando drag. Harapan kami sih seperti itu. Mudah-mudahan terrealisasi. Tidak harus cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Nikmati aja prosesnya. Yang penting tujuan itu tetap ada dan tetap menjadi lecutan kalian ke depannya. Karena mau perlu misalnya karena udah lama nggak bisa terus kalian akhirnya down, jangan. Tetaplah seberapa bisa maju. Seniman itu tidak butuh banyak orang. Kalau emang bersepuluh selesai ya kenapa harus yang 11 orang gitu. Tapi kalau bisa semakin banyak semakin baik gitu. Begitu, jangan angat-angat ayam dan tetap berkreativitas, tetap pacu diri untuk berkreativitas, jangan sampai lupa akan diri kalian sebagai seniman ya, jangan sampai bosan menjadi seniman ya. Oke, jadi itu pembahasan dari Dede Radi. Terima kasih banyak Dede sudah menyempatkan hadir dan juga sudah mengulas pengalaman-pengalaman beliau dan juga ilmu-ilmu beliau kepada kita. Dan akhir kata, saya segenap teman-teman dari Naluri Manca mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Saya tutup dengan Paramba Santi. Om Santi Santi Santi.